kita banyak melewati masalah demi masalah, khususnya ya memang sebelumnya juga udah banyak sih masalah, namanya orang hidup gak mungkin gak ada masalah. Tetapi pada waktu kita mengalami pandemi, waktu kita menghadapi pandemi, ada lebih banyak lagi masalah di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu kita masuk di dalam pandemi, kita mulai mengenal itu yang namanya istilah 3M, 4M, 5M, betul ya. Kita mulai pemerintah membuat slogan-slogan yang membuat kita mudah untuk ingat 3M, 4M, 5M. Nah, saya juga mau bikin khotbah ini jadi mudah buat saudara semua. Saya mau sampaikan khotbah mengenai 5M. Kita kenal yang namanya vokalnya kita A, I, U, E, O. Jadi kalau dikasih M jadi ma, mi, mu, me, mo. Betul? Nah, kita belajar. Belajar apa? Ma, mi, mu, me, mo. Nah, gampang ingatnya ya. Yuk kita sekarang masuk kepada ma. Apa tuh ma? Semua orang punya ini. Masalah, betul. Semua orang punya masalah. Jadi ma yang pertama itu adalah masalah. Siapa di antara kita yang gak pernah punya masalah? Selama hayat masih di kandung badan, pasti masalah itu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Selama fajar merekah, pasti masalah itu ada di dalam kehidupan kita. Entah masalah kecil, entah masalah gede. Ya, kalau kita melihat ya di dalam masalah-masalah ada di dalam Alkitab pun ada banyak masalah. Nah, saya mau ngambil dari kitab Yohanes, ada masalah. Masalahnya yang pertama itu ada kekurangan. Siapa di antara kita nggak pernah mengalami kekurangan? Di dalam Injil dikatakan ada kekurangan, yaitu pada waktu ada pernikahan di Kana ada kekurangan air anggur. Betul? Ya. Kemudian lanjut lagi di situ ada lagi yang namanya masalah, itu nama baik. Ada perempuan yang dijumpai Yesus, tetapi dia ini sampai ngambil air aja nggak berani pagi-pagi. Tengah hari bolong dia ngambil karena takut ketemu wanita-wanita lain, karena takut digebukin, ya, takut dijambak rambutnya. Jadi akhirnya dia datang pagi, ada masalah mengenai nama baik. Entah nama baik itu emang dibuat sendiri, emang salahnya sendiri, atau namanya tercoreng karena apa? Karena gosip. Berapa banyak di antara kita yang pernah kena fitnah? Berapa banyak di antara kita yang digosipin A, I, U, E, O sama orang lain. Padahal kita gak melakukan itu. Namanya orang, mulut orang gampang aja yang ngomong ya. Kan lidah tidak bertulang, betul gak? Ngomong aja saat jeplak-jeplak. Ada lagi persoalan yang lain lagi, yaitu apa? Sakit. Ada anak pegawai istana sakit. Siapa di antara kita yang gak pernah sakit? Semua orang pernah sakit. Ya kan, sakit sedikit kecil, apa sakit berat, apa sangat-sangat berat. Kita semua mengalami sakit. Dan ada juga yang mengalami apa, sampai yang ujung, sebenarnya masih banyak lagi. Tapi wes tak cepetin, sampai yang di ujung yaitu apa, kematian. Begitu kematian itu udah mentok dah. Begitu kematian sudah game over, sudah selesai. Nah, pada waktu kita mengalami persoalan demi persoalan yang ada terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana respon kita? Seringkali yang kita nih ya, sutradara gak kepake ya. Orang-orang lain punya kemampuan untuk mengarang cerita, itu diangkat ceritanya sampai masuk film. Kita nih pinter ngarang cerita tapi gak pernah diminta ceritanya begitu ya. Kita sering pada waktu kejadian ini langsung kita bikin cerita. Wah, Tuhan begini-begini, katanya mengasihi, katanya bilurnya menyembuhkan, tapi kok aku sakit. Katanya Allah Yehova Jireh, tapi kenapa aku kekurangan. Katanya engkau adalah begini, tapi kenyataannya begini. Wes, langsung kita membuat cerita. Dengan setiap persoalan demi persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Padahal pada waktu masalah itu jadi, siapa yang ngarang cerita? Tuhan yang ngarang cerita. Tapi seringkali kita ngambil alih cerita itu dan kita bikin-bikin sendiri. Dan selalu apa yang kita pikirkan selalu sad ending. Enggak pernah happy ending.
Padahal Tuhan ngarangnya itu happy ending. Tetapi ujung-ujungnya kita selalu hobinya bikinnya sad ending. Kita selalu berpikir mati aku. Kalau begini mati aku. Kalau begini wes gak kate Tuhan-Tuhanan. Wes gak pakai gerejo-gerejoan. Wes gak pakai CG, ya nggak usah begitu. Apa semuanya nggak kepake. Buktinya aku sekarang mengalami A, I, U, E, O. Dah pinter dah kalau kita suruh ngarang cerita. Dan akhirnya kita menjadi kecewa, kita menjadi marah dan kita meninggalkan Tuhan. Padahal sekarang kita masuk kepada M yang kedua. Tadi apa? Terus? Mi-nya apa? Mi. Ayo, mi-nya apa? Minum, bukan minum. Mi-nya apa? Misi, ya. Mi-nya tuh misi. Padahal waktu Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan tuh punya misi. Yuk, coba kita lihat. Itu kan tadi semua diambil dari kitab ya, Injil Yohanes ya. Mulai dari yang kekurangan, Yohanes 2 ayat 11 katakan begini. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Waktu Yesus punya kesempatan untuk mengubah air dengan kualitas cuci kaki, diubah oleh Tuhan untuk menjadi air anggur dengan kualitas yang pertama, murid-muridnya lihat dan ternyata apa? Murid-muridnya menjadi percaya kepadanya. Oke, sekarang yang tadi bicara nama baik, yang perempuan ya. Yohanes 4 ayat 39. Waktu dia berjumpa dengan Yesus dan akhirnya berubah, dikatakan ini. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Di sini kita lihat. Lewat persoalan itu ada banyak orang Samaria menjadi percaya. Masuk lagi. Sekarang yang tadi anak pegawai istana yang katanya sakit ya. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Tuhan izinkan sakit penyakit itu ada karena Tuhan mau punya kesempatan untuk menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat. Dia Allah yang mampu, yang sanggup, yang bisa membuat mujizat. Walaupun Yesus gak ketemu dengan orang itu. Ternyata anaknya jadi sembuh dan kemudian ia. Pegawai istana itu orang Roma. Orang Roma tuh gak percaya sama Yesus. Orang Roma itu gak percaya sama Tuhan. Orang Roma tuh gak percaya kalau Yesus itu adalah Mesias. Dia gak percaya. Ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Bicara soal yang terakhir, kematian. Yohanes 11 ayat 45 mengatakan begini. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang telah menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. Tahu apa yang dibuat ya? Lazarus keluar gitu. Percaya kepadanya. Jadi kita lihat di sini. Ternyata Tuhan izinkan kita. Kita harus tahu. Tidak ada satupun yang terjadi di dalam kehidupan kita yang tidak lewat tangan kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan punya skenario di dalam kehidupan kita. Dan skenarionya apa? Skenarionya adalah kemuliaan Allah. Ini yang harus kita sadari. Jadi pada waktu kita menghadapi masalah, bukan masalah kita nyolong ayam terus kita digebukin, kita dibawa ke kantor polisi. Bukan maksud itu ya. Tetapi masalah yang memang apa? Yang memang kita ini gak laku tapi tahu-tahu ada masalah. Kita kerja baik-baik, tahu-tahu pandemi. Sampai harus apa? Sampai harus di PHK mungkin. Sampai harus apa? Toko tutup. Ini kan bukan kemauan kita. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan mau lewat persoalan yang kita alami.
Dia punya kesempatan untuk menyatakan kuat kuasanya. Supaya apa? Orang menjadi percaya ada misi. Ada misi yang sedang Tuhan mau melakukan. Kenapa orang-orang kok jadi percaya? Kenapa? Karena apa? Maunya apa? Mujizat. Karena ada mujizat. Kalau kita lihat di situ tadi semua orang-orang itu adalah orang-orang yang ngalamin mujizat. Mujizat. Air anggur, air cuci kaki diubah jadi air anggur. Perempuan Samaria akhirnya diubahkan kehidupannya sampai waktu dia bersaksi orang-orang percaya. Anaknya pegawai istana sakit kemudian disembuhkan. Lazarus mati udah 4 hari dikubur dibangkitkan. Itu semua adalah mujizat. Mujizat itu terjadi karena apa? Ada masalah. Kalau nggak ada masalah nggak perlu mujizat. Betul? Jadi kalau kita mau terima mujizat, saya tanya, siapa di sini yang mau mengalami mujizat Tuhan? Angkat tangan. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, kalau kita mau punya pengalaman di dalam Tuhan kaya, maka ini paket. Berarti kita juga mesti bersedia melewati masalah dulu. Karena masalah ini akan dipakai oleh Tuhan menjadi sarana penyataan kemuliaan Allah. Tuhan mau punya kesempatan untuk mendemonstrasikan kalau Dia adalah Allah yang luar biasa. Tuhan izinkan kita sakit. Karena Tuhan mau memperkenalkan kepada dunia. Tuhan mau memperkenalkan kepada kita yang sakit. Halo Esther, kenalilah bahwa aku adalah Allah yang Yehova Rafa. Supaya kalau kita nyanyi, Dialah Allah yang menyembuhkan, katanya. Supaya kita gak jadi orang yang begitu. Esther, aku izinkan kamu itu kekurangan. Bukan karena di surga gak ada reserve, bukan. Bukan di surga lagi ada musim paceklik, makanya kamu kekurangan. Bukan, Tuhan izinkan kita kekurangan karena Tuhan mau punya kesempatan menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang Yehova Jireh di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau kita mau kenal Dia Yehova Rafa, kita mau kenal Dia Yehova Jireh, kita mau kenal Dia Yehova Shalom. Kalau kita mau kenal siapa atribut Tuhan, maka kita mesti siap untuk apa? Melewati semua itu supaya apa? Orang mengenal. Kalau kita lihat di sini di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-30 dikatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ini maksud Allah. Saya mau jujur, pada waktu saya tidak mengerti mengenai ini, saya juga marah sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku loh udah rajin ke gereja. Tuhan, aku loh gak lupa bayar persepuluhan. Tuhan, aku tuh loh murah hati. Tuhan, aku loh buka rumahku untuk ada komsel-komsel. Tuhan, aku loh gak pernah bunuh orang. Aku gak pernah ngomongin orang jelek. Saya jentrek tuh semua kebaikan demi kebaikan yang saya melakukan. Sebagai apa? Taat sama Tuhan. Tapi kenapa Tuhan air susu dibalas dengan air tuba? Kenapa harus Tuhan izinkan aku sakit? Kalau mau bikin orang sakit, bikin tuh orang yang jahat. Jadi sakit. Bikin tuh orang yang pikirannya gak bener. Itu Tuhan beracara sama dia. Jangan acara sama aku dong. Orang aku nih udah baik-baik begini, masa Tuhan masih begitu juga sama saya? Itu yang ada di dalam pikiran saya. Tapi pada waktu saya mendalami Injil Yohanes ini, saya nangis. Berapa banyak mujizat yang Tuhan mau sediakan buat saya. Berapa banyak mujizat yang Tuhan saya mau kerjakan melalui masalah demi masalah yang saya hadapi. Yang lewat mujizat itu sebetulnya
Tuhan lagi mau bekerja. Tuhan lagi mau memperkenalkan kepada dunia bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat. Bahwa Dia adalah Allah yang El Shaddai di dalam setiap persoalan kita. Berapa banyak orang yang seharusnya waktu dia menyaksikan, waktu dia mendengar, waktu dia melihat persoalan itu, mereka itu seakan-akan sedang masuk di dalam satu pintu untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Tapi batal. Karena apa? Saya bikin skenario sendiri. Batal karena apa? Saya nggak percaya. Batal karena apa? Karena saya nggak ngerti maksud Tuhan ini apa. Pokoknya yang paling cepat, begitu ada masalah langsung marah. Begitu ada masalah langsung menghakimi Tuhan. Begitu ada masalah langsung pikirannya jelek sama Tuhan. Padahal ternyata pada waktu saya ada masalah, Tuhan sedang mengatakan yuk kerjasama ya, be aku ya. Kamu kena masalah, jangan takut, jangan takut. Nanti aku akan buat mujizat di dalam kehidupanmu. Waktu aku bikin mujizat, tujuannya adalah supaya apa? Kamu ya tambah percaya, kamu kaya di dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan juga supaya orang yang ada di sekelilingmu melihat bahwa aku bukan Tuhan yang mati. Tapi aku Tuhan yang hidup, aku Tuhan yang berkuasa. Dan sebetulnya tempat kosong ini itu bisa diisi oleh orang-orang yang sekarang sedang gak tahu mau ngapain. Tapi masalahnya pada waktu ada masalah, ada orang-orang percaya yang justru bersama-sama dengan mereka dan mengatakan, ya udah memang udah begini. Emang hidup nih susah. Akhirnya apa? Bukan menggiring untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Tapi justru malah apa? Lari dari Tuhan. Yang namanya mujizat. Saudara, yang namanya mujizat itu bukan saja berarti yang sakit langsung sembuh. Tidak. Yang namanya mujizat. Lihat, pada waktu Yesus ada di dunia ini. Banyak orang sakit. Apa semua sembuh? Tidak. Banyak orang yang punya persoalan, apa semuanya selesai? Tidak. Yang namanya mujizat itu adalah apa? Pada waktu kita bisa menjadi satu pribadi yang tidak kekurangan pengharapan di dalam Tuhan. Menjadi satu pribadi sekalipun sakit. Sakitnya berat. Seperti saya. Dikatakan umur saya cuma 3 bulan. Saya seharusnya selesai di Juni 2005. Seharusnya hidup saya sudah in memoriam. Tapi sampai hari ini saya masih sehat. Tapi pada waktu saya sakit, saya menangis. Waktu dokter katakan, ya ibu jangan terlalu sedih. Kalau ibu sedih, tambah pendek lagi umurnya. Saya bilang, saya nangis bukan karena saya sedih mau mati. Tidak. Saya menangis karena apa? Kok yo kebangetan saya ini. Berarti kemarin-kemarin kalau saya ini bisa melewati semua itu kasih karunia Tuhan. Tapi kan dokter memang bilang, saya ini gak boleh capek, gak boleh panas, gak boleh mikir. Lah ya opo orang nyampein firman gak mikir gitu. Mikir aja kadang-kadang ide gak dapet ya. Mikir, ya opo ini Bu Esther temanya bulan Mei ini adalah ini. Mikir ya opo khotbah opo ya. Mikir ya opo ini diramu ya opo ini firman Tuhan. Gini-gini mikir. Lah ya apa kau oleh mikir. Tapi kalau saya kemarin itu bisa mikir aduh itu kasih karunia Tuhan ternyata. Jadi dokter bilang ini sebetulnya saya ini udah lama nih gak ada. Saya waktu itu cuma bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Pertama-tama memang ampuni saya. Saya pikir kalau saya khotbah gini-gini, ya jelas lah saya bisa khotbah. Memang saya lulusan sekolah Alkitab kok. Pikirnya ngono.
Pikirnya, lihat nih kuat dan gagahku. Ya apa ya salah. Saya gini, loh wong saya nih sehat. Kuat dan gagahmu. Iki lihat to MRI-nya kayak apa gitu. Hasil MRI kayak ngono ki mau kuat dan gagah. Begitu dokter ngomong skakmat umurnya nggak lebih dari 3 bulan. Hayo lapo awakmu. Ngomong apa awakmu saiki? Hayo. Gak bisa ngomong apa-apa. Kecuali aduh Tuhan ampuni aku. Tuhan terima kasih. Pada waktu saya mengucap syukur saya bilang Tuhan kalau memang apa yang dikatakan dokter 3 bulan juga apa-apa. Kenapa mesti takut? Saya pulang ke rumah Bapa di surga kok. Betul? Senang saya pulang ke rumah Bapa di surga. Di mana di sana sudah tidak ada lagi masalah sama sekali. Senang. Tapi kalau saya masih hidup. Memang saya udah gak bisa bangun dari tempat tidur. Karena begitu bangun saya gelayaran. Tensi saya 40-60 waktu itu. Gak bisa bangun, jadi cuma di tempat tidur aja. Wis lemes, makan aja tuh rasanya 1 sendok aja tuh makan tuh aduh susahnya kayak gak punya tenaga untuk ngunyah. Padahal tuh udah bubur ya, bubur bayi tuh saya dikasih waktu itu. Tapi saya mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan aku memang gak bisa apa-apa. Tapi aku dengan merem begini pikiranku jalan dengan mendoakan Tuhan. Aku berdoa buat anak-anak Tuhan. Aku berdoa buat negara ini, buat ini. Buat gereja Tuhan, buat semuanya. Saya doakan apa 24 jam saya di atas tempat tidur. Gak lapo-lapo, gak ngapa-ngapain. Makan aja saya didulang kok. Gak bisa apa-apa. Makan aja saya melek kayak matai gak bisa melek. Karena gak punya energi, daya untuk saya melek. Tapi hari ini kalau saya begini itu semua karena apa? Ucapan syukur. Yang pertama yang Tuhan mau mengucap syukur. Waktu kita masih bisa mengucap syukur atas persoalan yang kita hadapi. Waktu kita ada di titik yang terendah. Waktu kita ada di dalam lembah kekelaman. Dan kita masih mengatakan Tuhan aku percaya engkau adalah Allah yang luar biasa. Itu sudah mujizat. Amin. Itu sudah mujizat. Awal daripada mujizat itu adalah ucapan syukur. Nah, kalau sudah begitu, ya, gimana mamimu? Sekarang kok mujizat bisa terjadi? Itu karena apa? Apa? Sekarang mamimume menang, ya. Karena apa? Enggak semua orang terima mujizat. Yang terima mujizat mereka yang menang di dalam Tuhan. Mereka yang menang. Gimana caranya kok kita bisa menang? Yang pertama adalah kita mesti percayakan persoalan kita kepada Dia dan bukan kepada yang lain. Jangan kepada yang lain. Ya, jangan ke orang-orang pinter. Jangan digabung-gabung. Aduh Tuhan kita tuh Tuhan yang pencemburu. Tuhan kita Tuhan yang gak mau digabung-gabung. Ini sama ini diramu jadi gaduh-gaduh. Tuhan gak mau yang kayak begitu. Tuhan mau satu-satunya saja Dia yang diandalkan dan tidak ada yang lain. Percayakan semua tadi dapat mujizat karena apa? Semua mempercayakan persoalannya cuma kepada Tuhan saja. Nah kalau sudah percayakan kepada Tuhan, yang kedua taat. Kadang-kadang percaya tapi disuruh begini enggak taat. Saudara tahu pada waktu air berubah menjadi air anggur dengan kualitas yang pertama. Itu kan Tuhan suruh apa? Yesus suruh apa? Cedok itu air. Lah apa ya? Ini air cuci kaki loh ya. Masa air cuci kaki suruh cedok dan suruh kasih ke pemimpin pesta. Ini agendanya udah beda. Agendanya ini air anggur. Bukan air cuci kaki, ini air anggur agendanya. Tapi kita mau taat gak? Seringkali apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan itu bertentangan. Lah kita punya masalah masa kita suruh bersyukur. Betul gak? Ini kan udah gak make sense. Bersyukur kalau kita dapat ini, dapat yang enak-enak. Tapi kalau yang gak enak masa kita suruh bersyukur. Ini kan gak bisa yang kayak begini. Tapi seringkali apa yang Tuhan minta itu bertentangan dengan logika kita. Tapi Tuhan sedang ngecek mau gak kita taat. Sekalipun itu enggak logis, mau enggak kita taat? Orang yang terima mujizat adalah orang yang taat kepada Tuhan. Kalau kita enggak taat, bye-bye sayonara, enggak bisa. Dan yang ketiga, mbok percaya, mbok taat, tapi mari ngono apa?
gak sabar, yuk gak jadi. Sabar, Tuhan mau sabar. Pada waktu Marta sama Maria ngasih tahu, Yesus tolong tuh Lazarus tuh mati, Lazarus sakit, tolong ya sembuhin, langsung gak Yesus datang? Enggak datang. Begitu Yesus gak datang, tahu-tahu unyu, Yesus datang, Lazarus sudah game over. Udah berapa hari dia di kuburan? 4. Begitu Yesus datang, ketemu sama Marta sama Maria. Ngomongnya apa? Alah, lah kok datang sekarang? Wis expired date. Udah kadaluarsa, karena apa? Udah mati. Sekarang kita bisa aja ngomong gini, makanya, sekarang Yesus omongannya wis gak isa digugu. Omongannya saiki wis gak isa dipegang. Katanya mau datang. Mana datang waktu sakit sampai mati. Mati pun sampai udah 4 hari baru datang. Ya apa kalau begini? Kita berpikirnya apa? Telat. Tapi Tuhan itu datang kepada kita. Pertolongannya enggak pernah terlambat dan juga enggak pernah terlalu cepat. Yesus pikir gini, halah. Nek aku datang waktu sakit, berapa orang yang datang waktu sakit? Banyakan mana orang yang datang waktu ada orang sakit sama orang mati? Banyakan orang mati. Jadi Yesus begini, antar aja tungguin aja kalau dia udah mati. Kalau dia udah mati kan yang datang banyak. Itu pun matinya Yesus enggak hari pertama lo datang. Ingat ya, zaman dulu belum ada Instagram, belum ada TikTok, belum ada Facebook ya, belum ada WA yang pasang status ini meninggal dunia, belum loh ya. Tuhan nunggu 4 hari, tujuannya apa? Supaya semua orang tahu, kota sebelah pun tahu, kabupaten sebelah pun tahu, kelurahan sebelah pun tahu. Tunggu 4 hari. Begitu 4 hari baru Yesus datang dan baru Yesus lakukan sesuatu. Yaitu apa? Tujuannya cuma satu. Supaya orang semua melihat. Semua orang tahu bahwa Allah sanggup menyembuhkan. Itu sebabnya sabar. Sabar. Jadi orang jangan, kadang-kadang kita gak terima mujizat karena apa? Kita menentuin expirednya ini. Ojo ditentuin expirednya. Biar Tuhan yang nentuin expirednya kapan ya. Nah kalau sudah begitu baru kita terima mujizat. Mo-nya apa? Monggo saminderek Gusti. Monggo kita mau jadikan setiap masalah kita menjadi ladang misi kita. Amin. Siapa di sini yang punya persoalan? Angkat tangan. Coba siapa yang punya masalah? Saya juga angkat tangan karena saya punya masalah. Ya, kalau kita punya masalah, yuk kita datang kepada Dia. Jangan susah. Kita datang kepada Dia dengan satu kepercayaan yang penuh. Tuhan, di mata Tuhan gampang sak gampang-gampangnya untuk Tuhan ubah ini. Gampang Tuhan. Tuhan, aku sekarang yang fokusku bukan macam-macam. Fokusku cuma satu, yaitu apa? Tuhan, aku mau memberikan kesempatan ini kepada Engkau supaya Engkau mendemonstrasikan kalau Engkau adalah Allah yang sanggup menyelesaikan persoalanku. Dan aku mau Tuhan, minimal ada 1 jiwa yang aku bisa bawa bagi Tuhan. Minimal ada 1 jiwa yang aku betul-betul pada akhirnya bisa menyaksikan kepada Dia. Dan dia pada akhirnya dapat menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mari masing-masing kita sekarang ini Tuhan. Aku gak mau masalah, Cuma orang bodoh yang mau masalah. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita masuk di dalam persoalan, kita memiliki masalah. Karena Tuhan punya maksud misi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan lagi mau menggandeng kita sebagai mitranya. Untuk apa? Memperkenalkan kepada dunia. Kalau Dia adalah Allah yang El Shaddai. Amin. Siap. Siapa yang sakit siap. Saksikan. Jangan kita menjadi orang yang cuma mendengar.
Tapi kita mau saksikan. Saksikan. Dokter katakan saya mandul. Saya gak bisa punya anak. Pak Gatut, padahal suami saya kepingin saya nanti kalau nikah kita punya anak 4 ya, biasa lah. Orang belum nikah udah mikirin, nanti kita mau punya anak berapa gitu ya, udah serius mau punya anak berapa. Ya udah Pak Gatut bilang 4, oke. Loh mama saya anaknya 8. Orang tuanya Pak Gatut mama orang 9. 9 bersaudara, saya 8 bersaudara. Jadi saya pikir, dia keturunan subur, saya ya keturunan subur. Tiba saya mandul. Pada waktu saya mandul, ya sudah. Mau diapain? Ya sudah, kita bersyukur saja. Tuhan sanggup melakukan mujizat. Kenyataannya, saya punya anak 2. Waktu saya hamil, dokter udah ngomong sama suami saya. Pak, jangan terlalu berharap. Sebentar juga rontok. Pada waktu saya hamil, sebentar juga rontok gitu. Tapi memang benar yang anak saya yang 1 lahir, yang kedua gugur, yang ketiga lahir, keempat gugur. Yang kedua sama yang keempat ini pokoknya dokter ngomong enggak akan lebih dari 3 bulan di dalam kandungan saya. Kalau dites, tesnya hamil. Ibu tuh kayak ibarat kelapa kopior. Kalau dites airnya ya air kelapa. Tapi gak pernah jadi. Karena apa? Kopior. Gitu, gak pernah jadi, janinnya kuat. Pasti lo grow, pasti lo grow, pasti lo grow. Ya dokter boleh ngomong begitu. Kita punya dokter di atas segala dokter. Tuhan di atas segala Tuhan, tabib di atas segala tabib. Amin. Amin. Dokter ngomong apa? Didengar saja. Haleluya. Aku punya Tuhan yang mengatasi semua itu. Jadi pada waktu saya sampai melahirkan, itu satu rumah sakit bingung mbak saya. Loh kok bisa? Saya katakan, saya punya Tuhan Yesus. Saya punya Tuhan Yesus. Sampai akhirnya ada perawat yang terima Tuhan pada waktu itu. Karena apa? Waktu lihat, saya kok bisa seperti itu. Apalagi waktu itu, kalau saya belum mencerita mujizat mengenai Tuhan, wis banyak tuh waktunya saya udah lewat tuh ya. Nah itu ya wis pokoknya prinsipnya gini, waktu kita punya masalah apapun yang kita hadapi, yuk percaya Tuhan kita, Tuhan yang punya maksud untuk misi, amin. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan oke, yuk kerjasama, ayo kerjasama, kita kerjasama. Tuhan lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, aku akan melakukan apa yang menjadi bagianku, yaitu aku mau percaya, aku mau taat, dan aku mau sabar dengan waktunya Tuhan. Tuhan lakukan apa yang Tuhan mau, dan aku mau Tuhan minimal ada 1 jiwa yang aku bisa bawa kepada Tuhan, karena Engkau nyatakan kuat kuasamu di dalam kehidupan kita, amin.